Buat kotak petang. Udah oke. Yang dialog dulu. Bang Raffi nanti pakai alatnya, iya. Nah, ya cuma belum tahu jam berapa sih. Itu ditanya katanya soal masih hari. Aku udah sama Pak Kapolda. Bang, ya, bisa bang. Bang. Kapolda. Oke. Siap. Kamera Pak. Oke. Sini nggak sih? Kameranya isi semua lagi. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Visual yang Anda lihat saat ini di layar adalah kunjungan dari Kapolda Jawa Timur, yaitu Irjen Pol Nanang Afianto yang meninjau Ponpes Al-Qosini yang berada di Buduran, kawasan Sidoarjo, Jawa Timur yang mengalami ambruk pada hari Senin sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yang mana ambruknya Ponpes Al-Qosini menyebabkan para santri terluka dan hingga saat ini dinyatakan ada 5 korban yang meninggal dunia. Dan saat ini kami update kembali pemirsa, untuk korban meninggal dunia tercatat ada 9 hingga saat ini. Pemirsa, yang Anda saksikan saat ini adalah Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto yang meninjau Ponpes Al-Qosini, di mana kegiatan di Ponpes Al-Qosini saat ini memang ditiadakan, namun proses evakuasi karena ambruknya bagian musola pada hari Senin sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat masih terus berlangsung. Dan hari ini merupakan hari keempat proses evakuasi terjadi. Pemirsa, untuk hari keempat alat berat sudah dikerahkan sejak kemarin di hari ketiga evakuasi sebelum golden time berlangsung, maksud kami sebelum golden time berakhir pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, memasuki hari kelima, tim SAR gabungan menemukan 4 jenazah dalam pencarian korban ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Qosini di Sidoarjo, Jawa Timur. Total hingga Jumat hari ini, pemirsa, 3 Oktober 2025, korban meninggal berjumlah 9 orang. 2 orang korban meninggal ditemukan di area tempat wudhu tertimpa pecahan bangunan. Meski demikian, belum diketahui identitas dari 4 jenazah yang baru ditemukan karena masih menunggu hasil identifikasi tim DVI Polda Jawa Timur. Sejak Kamis sore, tim SAR gabungan resmi menggunakan alat berat dalam proses evakuasi karena dipastikan sudah tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan di bawah reruntuhan. Kepala BNPB Suharyanto juga meyakini setelah ditemukan sejumlah korban pada hari ini, maka petugas akan kembali menemukan korban lainnya.
Dari peristiwa ini, pemirsa, tercatat hingga saat ini 103 orang dinyatakan selamat dan 55 orang masih dalam pencarian. Pemirsa, berdasarkan data pada hari ini, 1 jenazah ditemukan pada Jumat siang sehingga total korban yang sudah teridentifikasi meninggal menjadi 9 orang. Dan berdasarkan data dari BPBD ataupun data dari SAR yang menyebut dari 9 jenazah tersebut, 3 jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Siti Hajar di Sidoarjo, 2 jenazah di RSUD Notopuro di kawasan Sidoarjo, dan juga 4 jenazah lainnya berada di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya untuk proses identifikasi ataupun postmortem. Sementara itu masih ada 54 orang lainnya yang masih dalam daftar pencarian atau belum ditemukan berdasarkan daftar absensi santri Ponpes. Sementara itu untuk evakuasi total yang dilakukan 22 korban yang berhasil dievakuasi dari reruntuhan termasuk yang meninggal dan juga selamat, pemirsa. Untuk proses evakuasi dan kondisi di lokasi, pemirsa, ini dari Kepala Basarnas Surabaya, Nanang Sigit, menyatakan kalau evakuasi yang berlangsung pada hari ini sudah mendekati lapisan lantai dasar bangunan. Artinya sebagian besar lapisan material atas ini sudah dibersihkan sehingga ada harapan ditemukan korban yang berada di lapisan bawah semakin terbuka. Dan yang Anda saksikan saat ini adalah kunjungan dari Polda Jawa Timur dan Kapolda juga turut hadir dalam menyaksikan proses evakuasi amblesnya atau ambruknya musola di Ponpes Al-Qosini di kawasan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Pemirsa, kalau kita lihat lagi dari 3 lantai bangunan yang runtuh, 2 lantai sudah dibersihkan dengan alat berat dan tersisa 1 lantai atau ini lapisan bawah yang masih dalam proses pembukaan, dalam proses evakuasi yang tengah berlangsung pada hari ini. Yang mana alat berat terus digunakan untuk membongkar material beton dan juga reruntuhan supaya tim SAR bisa menjangkau korban di lapisan bawah dengan lebih efektif. Dan tim SAR menargetkan pembersihan pada hari ini bisa lebih cepat sehingga korban di lapisan paling bawah segera ditemukan dan juga dievakuasi. Doorstop. Pemirsa, kalau kita ingat kembali apa yang terjadi pada hari Kamis siang, yang mana alat berat ini mulai diterjunkan, yaitu crane yang sudah mulai dikerahkan sejak Kamis siang ini untuk membantu evakuasi reruntuhan bangunan musola Ponpes Al-Qosini. Yang mana penggunaan alat berat dilakukan setelah ada dialog intensif antara BNPB, tim SAR, dan juga keluarga korban. Dan keluarga korban menyetujui kalau alat berat digunakan setelah dijelaskan oleh pihak BNPB dan juga tim SAR kalau tidak lagi ditemukan tanda-tanda kehidupan di dalam reruntuhan. Dan saat ini kami akan sama-sama dengarkan pernyataan resmi langsung dari Kapolda Jawa Timur. Rumah sakit Bayangkara, Polda itu semua dari satu pintu untuk melakukan kegiatan postmortem terhadap jenazah-jenazah yang ditemukan. Jadi sudah persiapannya dan juga ada 5 jenazah.
yang sudah dilaksanakan dan tinggal prosesnya supaya ketahuan identitasnya. Dan di sana juga persiapan 24 jam, termasuk personil, peralatan dan sebagainya. Dan kemudian saya ninjau ke sini bagaimana terlihat bagaimana teman-teman Basarnas sedang bekerja. Jadi kita fokus dulu yang dimungkinkan masih ada di reruntuhan. Jadi kita sudah cek pendataan seperti yang saya sampaikan tadi di teman-teman media yang di rumah sakit, bahwa di sini pun juga 3 klaster yang kami bagi nanti. Klaster dari santrinya sendiri, jumlah santri, jumlah pengurus pesantren, dan pegawai yang melakukan kegiatan renovasi pembangunan gedung. Nah, dari semua data yang ada, ini kami masih menemukan ada 58 ya awalnya yang belum ditemukan keberadaannya. Dan ini pun tadi pagi kan ada 5 ya yang sudah ditemukan. Dari 5 awal yang meninggal, ini 5 yang sudah kita temukan. Dan ini sedang berproses. Dan berprosesnya ini kalau kita lihat, rekan-rekan kan juga sudah melihat juga bagaimana puing-puing yang seperti ini. Ini tentunya tidak sembarangan. Sehingga di sini pun juga kita libatkan dari tenaga ahli mengenai konstruksi dan bangunan. Ini dari ITS, ini kita libatkan juga dari PUPR juga semuanya yang mengetahui, sehingga pada saat melakukan pemindahan ini kita juga harus bisa lebih hati-hati karena di situ masih ada beberapa jenazah yang masih ada, dan ini pun sudah kita profiling tadi masih ada. Sedangkan untuk pengambilannya kalau kita tahu rekan-rekan dari proses kejadian di hari Senin sampai sekarang ini kan sudah melewati fase golden time yang 3 hari. Seperti yang kesepakatan dari teman-teman Basarnas, SOP-nya demikian. Dan kemudian setelah itu kita lakukan pembersihan puing dengan alat berat yang ada. Dan ini mohon bersabar dulu sampai kita menunggu ditemukan semua dan selesainya pembersihan puing-puing. Karena ini juga sedang ditunggu daripada keluarga korban. Kami juga sudah menyiapkan posko yang di situ memuat data-data identitas daripada yang ada di lokasi bangunan pesantren. Baik yang sudah kembali ataupun sudah kita tempatkan di tempat yang aman dan yang sedang kita cari. Jadi kira-kira itu yang bisa sementara ini. Jadi yang penting sekarang adalah kita tetap fokus pada pencarian korban. Dan ini semuanya sedang bekerja. Jadi saya mohon sabar kepada rekan-rekan, sama-sama kita mengikuti. Mudah-mudahan ini bisa segera diselesaikan, menemukan keseluruhan yang hilang ini. Pak, tahap selanjutnya Pak. Kegagalan konstruksi bagaimana Pak? Jadi nanti gini, ini kan harus dilihat dulu semuanya sampai awal. Dari proses yang jatuh ini sudah kita filekan, kita filmkan, kita ambil dokumentasinya. Dan ini kan harus sampai keseluruhan menyeluruh. Dan kami juga ada panduan dari teman-teman ahli bidang konstruksi. Jadi ini ada tahapannya dan harus sampai selesai sampai di bawah. Karena kan kita harus tahu konsep membangun itu kan tidak ujuk-ujuk dari atas. Semua ada dari bawah dulu. Nah, inilah yang harus kita lihat nanti. Tapi yang jelas tetap nanti akan melakukan kegiatan proses, tapi yang utama sekarang ini adalah masalah kemanusiaannya dulu. Ya. Proses untuk mengusut siapa yang akan bertanggung jawab gitu Pak? Ya nanti dulu kan ini kan belum selesai Mas. Ada unsur kriminalnya nggak Pak? Kenapa? Ada unsur kriminalnya nggak? Nanti kita lihat dulu dari proses ini. Kalau indikasi awal penyebab runtuhnya, Kenapa? indikasi awalnya gimana? Indikasi awal ya nanti dari teman-teman ahli yang bisa menjelaskan teman-teman. Jadi nanti kalau sudah ada kan penjelasan itu kan lebih valid karena dengan saintis ya Pak. Ya. Saat ini udah ada yang diperiksa Pak? Ya sementara belum. Orang semuanya lagi kupukin. Kalau dari pihak urus. Konpersis tidak ada pemeriksaan sama sekali Pak? Sementara ini kan itu tadi pendataan dulu semuanya. Dan kita juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan pendataan semua. Jadi teman-teman sabar dulu. Kita fokus dulu ya kemanusiaan dulu. Sampai kapan Pak mulai penyelidikan? Apakah menunggu semua korban selesai? Atau Ya harus selesai dulu. Harus Soal selesai dulu. pendataan itu dari hari pertama sampai hari ketiga itu kan data simpang siur ya, apalagi tentang Ya. data dari pondok pesantren, berapa santri yang ada dan menjadi korban di bawah sana gitu Pak. Akankah ada catatan tentang itu Pak? Oh ya, dari awal kita sudah gabungan semuanya. Dari anggota saya juga melaksanakan kegiatan
investigasi, pendataan dengan teman-teman dari BNPB, ini semuanya sudah akhirnya muncul semua identitas dari situ. Ada yang pada saat itu ya namanya panik ya rekan-rekan. Mungkin ada juga yang langsung keluar kembali ke rumahnya atau keluarga yang terdekat. Ada yang mengumpul di area tempat yang aman. Nah, kita maklumin karena dalam situasi panik. Nah, kemudian baru setelah itu mulai dibuat data dengan dari data yang ada dari pesantren ini sendiri mengenai siapa saja yang menjadi santri, siapa yang menjadi pengurusnya, ataupun yang saya bilang tadi sebagai karyawan. Sehingga bisa kita kumpulkan ini. Alhamdulillah sudah ada, tangan-tangan tinggal itu tadi. Yang tadinya 58, sudah ketemu 5 ya, jadi sekarang 53 kurang lebih yang sedang kita upayakan dicari. Jadi mohon sabar dulu, jangan ada kegiatan pertanyaan dulu yang lain, supaya lebih fokus. Oke, terima kasih. Hukuman santri ikut membangun seperti apa, Pak? Ada keterangan santri yang ikut membangun? Nanti kan kita cek dulu, itu kan baru suara-suara. Tapi sudah dikumpulkan loh buktinya. Cukup ya, nanti lagi ya, nanti lagi. Sampai kapan Pak? Sampai selesai, ini aja juga harus tidak bisa cepat ini. Kami juga menunggu semua. Ya, kita sabar. Yang belum teridentifikasi bagaimana Pak? Ada nanti, datanya di posko. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jalur kantor ya? Iya. Siap. Pemirsa, menurut Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto, setelah meninjau Ponpes Al-Qosini yang ambruk pada hari Senin pekan ini, saat ini yang menjadi fokus dari tim gabungan adalah fokus pencarian korban dan juga melakukan pendataan korban dari ambruknya Ponpes Al-Qosini. Sebagai informasi, pemirsa, ada 400 personel tim SAR gabungan, ini terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, pemadam kebakaran, Dinsos, dan juga relawan yang dikerahkan secara bergantian selama 24 jam. Sementara itu dalam proses evakuasi yang berlangsung pada hari ini, beberapa alat utama yang dilaporkan dikerahkan itu mulai dari crane, kemudian eskavator breaker dan juga dump truck yang sudah dikerahkan untuk melakukan proses evakuasi yang berlangsung hingga sore hari ini. Untuk data korban terkini, pemirsa, total jenazah yang ditemukan per Jumat 3 Oktober 2025 adalah 9 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Sedangkan untuk jumlah korban yang masih dalam pencarian yaitu 54 orang dan ini berdasarkan data daftar absensi dari santri. Dan dari total korban yang terdampak ini menurut BNPB, pemirsa, datanya sebanyak 166 orang yang tercatat sebagai korban. Ini dengan berbagai kondisi, mulai yang sudah ditemukan, dirawat, dipulangkan dan juga masih dicari. Sementara itu pemirsa, untuk laporan terkait nama-nama yang sudah teridentifikasi, yang pertama adalah Maulana Alvan Ibrahim Afik, kemudian Muhammad Masdhul Duhak dan juga Muhammad Soleh, serta Raffi Catur Okta Mulia Pamungkas dan juga M. Agus Ubaidillah adalah nama dari 9 jenazah yang sudah ditemukan dan 5 jenazah yang sudah teridentifikasi. Sementara itu 4 jenazah yang ditemukan pada hari Jumat 3 Oktober 2025 masih dalam proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya dan hingga saat ini namanya belum diumumkan. Saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan, pemirsa. Berdasarkan pernyataan dari Kepala Basarnas Surabaya, Nanang Sigit, evakuasi saat ini sudah mendekati lapisan lantai dasar bangunan, yang artinya sebagian besar lapisan material atas ini sudah dibersihkan dan ada harapan ditemukan korban yang berada di lapisan bawah ini semakin terbuka.